Ini kita akan bahas Samudra Indonesia atau SMDR. Sekarang harganya di 372. Tertingginya itu di tahun 2022 kemarin ya, di bulan Juni. Sekarang trennya turun. Ini karena memang labanya turun ya di kuartal 3 2022 sampai sekarang trennya turun. Kalau kita lihat SMDR ini mulai naik di tahun 2021 ya, karena kelangkaan kontainer, labanya naik di sini. Jadi kinerja SMDR ini udah mulai membaik di tahun 2021 sini. Kalau dari tahun 2018 sampai 2020 cenderung sama ya harga sahamnya, karena kinerjanya juga nggak kemana-mana di sini. Oke, nanti kita coba ya di akhir sesi kita coba prediksi apakah saham ini masih bisa naik ataupun berpotensi melanjutkan penurunan. Lalu untuk yang belum beli apakah masih bisa layak buat dibeli, dan jika memang ada yang megang apakah masih layak buat di hold. Ya, kita coba prediksi nanti di akhir sesi ya. Kita lanjut ya untuk profil singkat Samudra Indonesia. Jadi ini Samudra Indonesia ini masuk dalam sektor logistik, lebih tepatnya bergerak di bidang pelayaran ya dan logistik terpadu. SMDR ini saham syariah. Untuk dewan komisaris dan direksinya bisa dibaca sendiri di sini. Lalu untuk jumlah saham beredarnya 16,38 miliar lembar saham, market capnya 6,1 triliun, lumayan besar ya. Jumlah saham beredar di masyarakatnya 27,7%. Terbesarnya itu tetap di PT Samudra Indonesia ya sebagai pengendali di sini. Lalu bisa dikatakan ini saham yang liquid ya, SMDR, karena marketnya besar dan jumlah saham yang beredar juga di masyarakat juga besar. Untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Oke, lanjut ke neraca keuangan sini. Untuk kasnya kita lihat di sini naik ya, cenderung naik bertambah. Cuman di kuartal 2 ini agak turun dibanding dengan kuartal 1 kemarin. Mungkin karena bagian dividen ya. Asetnya juga bertumbuh di sini ya. Dari segi ekuitas juga bertumbuh ini. Agak sedikit turun di kuartal 2 ini dibanding kuartal 1 kemarin. Mungkin karena memang bagian dividen kemarin ya. Dari segi liabilitas juga di sini cenderung naik ya untuk utangnya. Utang SMDR ini cukup lumayan bertambah. Namun dari tahun 2022 sampai 2023 sih hampir sama ya. Nggak terlalu signifikan kenaikannya. Untuk dari segi DER-nya, debt to equity-nya di sini kalau kita lihat DER-nya cenderung turun ya di sini. Udah mulai turun DER-nya, walaupun agak naik dibanding kuartal 1 kemarin. Sekarang 0,83 ya. Karena naik karena ekuitasnya agak turun ya, jadi DER-nya naik. Jadi masih di bawah 1, masih bagus ya. Walaupun menurut saya idealnya 0,5, tapi untuk SMDR ini 0,8, jadi masih kemungkinan kecil SMDR ini gagal bayar hutang. Dan kalau hutangnya kecil maka labanya bisa maksimal ya. Ya, itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangan SMDR. Ya, kita lanjut ya untuk kinerja perusahaan SMDR ini, dimulai dari revenue atau pendapatannya. Di sini kalau kita lihat pendapatannya turun ya dibanding kuartal 4 kemarin, trennya sudah mulai turun ya. Dan dibanding dengan kuartal 1 kemarin juga turun, sampai 8% turunnya. Pendapatannya turun, laba bersihnya juga turun ya di sini ya. Semenjak kuartal 3 2022 kemarin, labanya turun di sini. Dibanding dengan kuartal 1 kemarin, turunnya sampai 21%. Lanjut untuk net profit margin-nya 17% ya di sini. Beban pendapatannya di sini turun ya. Pendapatannya turun, beban operasinya naik di sini. Beban pajaknya juga naik ya. Oke, intinya di sini pendapatan dan laba bersih dari SMDR ini turun ya dibanding dengan kuartal 1 kemarin. Lalu dari segi ROE-nya kalau kita lihat di sini juga turun ya. ROE-nya sekarang, dulu itu ROE-nya sempat 50% ya. Sangat bagus sekali ya. ROE yang bagus itu di atas 15%. Nah, ini di tahun 2022 ROE-nya lumayan bagus sekali 50%. Mungkin sekarang tinggal di sini 5. Ya, mungkin tinggal 20%-an ya di sini. Kalau kita lihat di sini 6%, 5%, udah 11%. Mungkin kuartal 3 dan kuartal 4 sama ya, 5% ya. Mungkin di sini di tahun 2023 dia turun ya, 20% ROE-nya. Tapi masih bagus ya, ROE 20%. IPS-nya juga di sini turun ya, earning per share-nya.
Lanjut untuk strategi dan prospek perusahaannya. Untuk strategi SMDR ini, SMDR melakukan penambahan armada kapal ya, 3 hingga 6 kapal. Jadi di sini 1,35 triliun digunakan untuk pembelian kapal ya. Lalu pembangunan usaha di sektor pelabuhan dan logistik. Lalu untuk segi prospeknya, jadi prospek SMDR dirasakan akan baik ya. Itu yang membuat manajemen harus menambah kapasitas angkut. Jadi manajemen SMDR menilai bisnis pelayaran pada tahun ini tergolong cukup menjanjikan. Jadi SMDR yakin permintaan jasa angkutan kapal dari para pelanggan akan tetap tinggi ya. Bahkan sampai harus membutuhkan penambahan kapasitas demi memenuhi permintaan yang ada. Jadi ini untuk prospek dan strategi dan prospeknya bagus ya SMDR. Oke, selanjutnya untuk kompetitor dan GCG-nya, di sini ada HAIS, PSSI, Nelly, dan Temas. Jadi untuk kompetitor SMDR masih terbilang masih mampu bersaing ya dengan kompetitornya ini, masih baiklah dibanding kompetitor di sini. Lalu untuk integritas dan manajemen GCG-nya, di sini untuk manajemen SMDR kinerjanya bagus ya. Kinerjanya bagus tahun lalu. Lalu SMDR juga transparan ya dalam memberikan informasi. Lalu manajemen SMDR juga nggak ada terdengar ya kasus hukum. Jadi untuk dari segi kompetitor dan GCG-nya nggak ada masalah sih untuk SMDR ini. Lanjut untuk kesehatan cash flow-nya, arus kas operasinya di sini kalau kita lihat di sini positif ya dan bertumbuh, artinya bagus untuk SMDR ini. Dan kalau kita lihat dari tiap kuartal juga arus kasnya positif ya. Memang walaupun di kuartal 1 dan kuartal 2 ini turun ya dibanding dengan kuartal 4 tahun 2022 kemarin. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan arus kasnya bertumbuh ya. Untuk aktivitas investasinya di sini SMDR masih rajin ya investasi, di sini minus ya. Artinya dia masih rajin buat melakukan, dananya digunakan untuk investasi ya. Dananya keluar untuk kegiatan investasi yang tadi ya, beli kapal dan usaha barunya di pelabuhan. Jadi untuk aktivitas investasinya juga tidak masalah. Lalu dari segi pendanaan juga di sini SMDR juga rajin mengurangi utangnya ya, membayar hutang agar hutangnya berkurang, labanya lebih maksimal karena nggak tergerus dengan beban bunga atau beban pinjamannya. Jadi kalau hutangnya kecil, labanya jadi lebih maksimal. Lanjut ke dividennya di sini ya. Untuk dividen SMDR ini termasuk loyal ya bagi dividen. Jadi hampir tiap tahun dia bagi dividen, walaupun pernah di tahun 2020-2021 sempat merugi ya. Sering merugi, di 2020 dan 2021-nya masih tetap bagi dividen. Untuk dividen payout ratio-nya dia nggak tentu ya. Kadang sempat hampir 50%, sekarang tinggal ya mungkin sekitar, karena ini dia bagikan 2 kali ya, dividen tahunan dan dividen interim. Jadi mungkin di sini kalau kita totalkan sekitar 15 sampai 50%-an ya dia bagikan dividen payout ratio-nya. Untuk yield-nya di sini kalau kita lihat rata-rata sih sekitar ya 5%-an ya. Namun baru-baru ini dia bagikan sekitar 10%-an di tahun 2023 ini, karena dia bagikan 2 kali dividen yield-nya 8,6% di tahun 2023, dan baru-baru ini dia akan juga bagian dividen di interim ya di bulan ini ya, Agustus. Jadi untuk segi dividen juga nggak ada masalah ya untuk SMDR ini, termasuk yang royal. Lanjut ya untuk valuasinya, kalau kita lihat di sini untuk book value-nya SMDR ini bertumbuh ya, karena ekuitasnya bertumbuh, book value-nya juga bertumbuh. Dari segi PBV-nya sekarang udah tinggal 0,6 kali. Kemarin sempat 1,2 kali ya, karena labanya juga karena harga sahamnya naik jadi 1,2 kali, sekarang tinggal 0,6 kali ya. Kalau kita lihat bentar ya, 0,4 ya rata-rata PBV-nya, berarti ini masih di atas sedikit ya, atas sedikit dari rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Jadi untuk PER-nya juga di sini 2,6 kali, masih murah ya. PER yang ideal itu kurang dari 15 kali, dari EV per EBITDA-nya 2 kali, masih kurang dari 10 ya, masih bagus, masih murah. Namun kalau kita lihat harga wajar SMDR ini sebenarnya di 418, harga wajarnya 418 sekarang ini di bulan Agustus ya. Di 2 Agustus kemarin 372 harga sahamnya, jadi masih
tergolong murah ya. Jadi harga wajarnya 418 karena ini ya, harga wajarnya 418 dan ini 372 masih dianggap masih murah ya, wajar dan agak murah sedikit. Oke, kita lanjut ya untuk proyeksi harga saham SMDR. Jadi ini disclaimer on ya, ini menurut pendapat pribadi saya, bukan ajakan jual beli. Jadi untuk SMDR ini saya rasa agak sulit untuk melanjutkan tren kenaikan ya, atau masih sulit untuk naik karena memang EPS-nya atau labanya sedang turun. Jadi untuk SMDR ini kemungkinan masih cenderung sideways dan mungkin ada kemungkinan potensi penurunan, cuman nggak terlalu signifikan karena sekarang sudah harga wajar ya. Jadi mungkin kalaupun sideways di sekitar harga 340 sampai 400 ya. Dia mungkin sideways di situ. Masih konsolidasi di sekitar segitu ya. Lalu untuk yang sudah beli mungkin masih bisa di hold ya. Untuk yang harga di sekitar 400 sampai 300 bisa di hold. Mungkin kalau yang sudah beli di atas itu mungkin tunggu aja ya laporan keuangan di kuartal 3. Kalau memang kuartal 3-nya udah mulai baik bisa di average down. Lalu untuk kalian yang belum beli mungkin bisa mulai cicil sekarang, nggak masalah sih menurut saya. Karena memang di sini udah harga wajar ya, mungkin di kuartal 3 kuartal 4 udah mulai baik ya kinerja SMDR ini. Karena sini penurunannya udah mulai melanda ya. Jadi intinya SMDR belum bisa naik ya, kemungkinan masih sideways di sini ya intinya. Oke, itu tadi ya untuk SMDR ini. Saya yakin SMDR ini kinerjanya bagus ya. Ini perusahaan yang bertumbuh. Dari segi strategi dan prospeknya juga bagus ya. Jadi SMDR ini saya yakin kedepannya akan lebih baik sih. Dan valuasinya memang belum murah, cuman dia udah wajar. Cuman sini kemungkinan di kuartal 3 dan kuartal 4-nya bisa inilah ya, udah mulai baik ya. Oke, itu tadi ya untuk ulasan SMDR. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin di kuartal 3 kuartal 4-nya akan kita update ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.